Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Foni Adelia dan rekan saya Dian Fama Suryani dari kelompok 8. Kami akan menjelaskan tentang analisis titik impas dan analisis sensitivitas. Ini hasil min mapping dari kelompok kami, di mana menjelaskan tentang analisis titik impas dan analisis sensitivitas. Analisis titik impas ini mencakup tiga hal yang akan dibahas, yaitu analisis titik impas pada permasalahan produksi, analisis titik impas pada pemilihan alternatif investasi, analisis titik impas pada keputusan buat beli. Yang kedua, analisis sensitivitas. Analisis ini membahas dua hal, sensitivitas terhadap diri sendiri dan sensitivitas terhadap alternatif lain. Yang pertama, saya akan membahas tentang analisis titik impas. Pokok pembahasan pada bab 11. Yang pertama, analisis titik impas pada permasalahan produksi. Yang kedua, analisis titik impas pada pemilihan alternatif investasi. Yang ketiga, analisis titik impas pada keputusan buat beli. Dan yang keempat, analisis sensitivitas. Yang pertama, apa sih pengertian analisis titik impas itu? Analisis titik impas adalah suatu metode untuk membandingkan beberapa alternatif yang didasarkan pada satu faktor. Analisis ini sangat populer digunakan terutama pada sektor-sektor industri yang padat karya. Yang pertama, ada analisis titik impas pada permasalahan produksi, di mana yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetap yaitu biaya-biaya yang besarnya tidak dipengaruhi oleh volume produksi. Contohnya, biaya gedung, biaya tanah, biaya mesin, dan peralatan. Yang kedua, ada biaya variabel, yaitu biaya-biaya yang besarnya tergantung terhadap volume produksi. Contohnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu biaya total, adalah jumlah dari biaya-biaya tetap dan biaya-biaya variabel. Yang kedua yaitu analisis titik impas pada pemilihan alternatif investasi. Pemilihan alternatif investasi seringkali akan mengakibatkan keputusan yang berbeda apabila tingkat produksi atau tingkat utilitas dari investasi tersebut berbeda. Misalnya, perusahaan cenderung akan membeli mesin-mesin atau fasilitas lain yang harganya lebih murah bila tingkat jumlah yang akan diproduksi sedikit. Sebaliknya, bila kebutuhan produksinya cukup tinggi, maka akan lebih baik apabila perusahaan membeli fasilitas yang berteknologi tinggi dengan ongkos investasi yang lebih besar, namun ongkos-ongkos variabelnya lebih kecil. Yang ketiga, analisis titik impas pada keputusan buat beli. Keputusan untuk membeli atau membuat sebuah komponen atau produk sering harus didahului dengan analisis titik impas dari kedua alternatif tersebut. Secara normal, bila perusahaan membutuhkan produk atau komponen dalam jumlah yang cukup besar, maka akan lebih efisien bila perusahaan membuat sendiri produk atau komponen tersebut, sehingga biaya-biaya tetap kegiatan produksi akan hilang bila perusahaan membeli produk dari luar perusahaan. Contoh 1.
Suatu proyek membutuhkan biaya investasi 10 juta. Arus kas bersih per tahun adalah 800.000 dan suku bunga sama dengan 6%. Tentukan apakah proyek dapat diterima dengan asumsi masa pakai adalah 20 tahun. Solusinya, ketahui ditanya parameter Z itu sebagai masa pakai. Kemudian untuk persamaan present worth sama dengan min investasi plus arus kas bersih. Kemudian nilai tersebut dimasukkan di dalam persamaan ini sehingga nilai Z sama dengan 23 sampai 24 tahun. Kesimpulan, titik impas lebih lama dari estimasi masa pakai, sehingga proyek tidak dapat dikerjakan karena proyek baru akan mulai meraih laba setelah lebih kurang 23 tahun, padahal masa pakai hanya 20 tahun. Jadi proyek tersebut itu tidak bisa diterima. Lanjut untuk soal kedua. Sebuah mesin bisa dibeli dengan harga 20 juta. Umurnya diestimasikan 5 tahun dan tanpa nilai sisa. Ongkos-ongkos untuk operasional dan perawatan diestimasikan sebesar 4 juta per tahun. Apabila MAR sama dengan 18% per tahun, berapakah pendapatan per tahun dari mesin ini agar tidak ada perbedaan antara membeli dan tidak membeli mesin tersebut? Menggunakan persamaan annual cost sama dengan 20 juta dikali A per P 18% dikali 5 ditambah 4 juta, sehingga hasil dari annual cost-nya itu 10.396.000. Kesimpulannya, pendapatan per tahun dari mesin ini sebesar 10.396 itu berada pada titik impas. Oke teman-teman, kali ini aku akan menjelaskan tentang analisis sensitivitas. Oke, kita lanjut dulu ya. Apa itu analisis sensitivitas? Analisis sensitivitas adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat dari perubahan parameter-parameter produksi terhadap perubahan kinerja sistem produksi dalam menghasilkan keuntungan. Oke, aku kasih penjelasan agar lebih jelas ya teman-teman. Oke, nilai-nilai parameter dalam studi ekonomi teknik biasanya diestimasikan besarnya, maka jelas nilai-nilai tersebut tidak akan bisa dilepaskan dari faktor kesalahan. Ya, artinya nilai-nilai parameter tersebut mungkin lebih besar atau lebih kecil dari hasil estimasi yang diperoleh atau perubahan pada saat-saat tertentu. Perubahan yang terjadi pada nilai parameter tentunya akan mengakibatkan perubahan pula pada tingkat output atau hasil. Perubahan tingkat output atau hasil ini bisa menyebabkan preferensi akan berubah dari satu alternatif ke alternatif lainnya. Analisis ini akan memberikan gambaran sejauh mana suatu keputusan akan cukup kuat berhadapan dengan perubahan faktor-faktor atau parameter yang mempengaruhi. Ya, untuk mengetahui seberapa sensitivitas suatu keputusan terhadap perubahan faktor-faktor atau parameter-parameter yang mempengaruhinya, maka setiap pengembalian keputusan pada ekonomi teknik hendaknya disertai dengan analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas dilakukan dengan mengubah nilai dari suatu parameter pada waktu untuk selanjutnya dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap aksesibilitas suatu alternatif investasi. Faktor yang biasanya berubah dan perubahannya bisa mempengaruhi keputusan dalam suatu studi ekonomi teknik adalah ongkos investasi, pendapatan dan biaya tahunan, nilai sisa, tingkat bunga, tingkat pajak, dan umur investasi. Oke, parameter investasi yang memerlukan analisis sensitivitas. Oke, yang pertama adalah investasi, yang kedua adalah benefit atau pendapatan, yang ketiga adalah biaya atau pengeluaran,
Yang keempat adalah suku bunga. Oke, kita lanjutkan. Perspektif dari analisis titik sensitivitas. Oke, yang pertama adalah sensitivitas terhadap dirinya sendiri. Ya, adalah sensitivitas pada kondisi break even point atau yang disebut BEP. Yang kedua adalah sensitivitas terhadap alternatif lain. Artinya, biasanya ditemukan jika terdapat N alternatif yang harus dipilih salah satunya untuk dilaksanakan. Oke teman-teman, kita sekarang masuk ke kasus 1, sensitivitas terhadap diri sendiri. Oke, kita masuk ke pertanyaannya. Suatu investasi dengan perkiraan cash flow sebagai berikut. Oke, investasinya itu ada 1 miliar atau 1000 juta, annual benefitnya 400 juta, annual cost-nya 50 juta, nilai sisa 700 juta, umur investasinya 4 tahun, suku bunganya 10%. Oke, kita masuk ke alternatif yang pertama ya teman-teman, yaitu jika yang akan dianalisis sensitivitas investasi, maka persamanya adalah NPV sama dengan I atau investasi ditambah annual benefit atau AB dalam kurung P per A, I, N ditambah nilai sisa ya, atau S dalam kurung P per F, I, N dikurangi AC annual cost ya dalam kurung P per A, I, N. Kenapa negatif nih AC-nya? Karena annual cost biaya ya teman-teman, kita mengeluarkan biaya jadi selalu negatif. Maka ditemukan I-nya adalah atau investasinya adalah 1587,6 juta. Oke, maksud dari perhitungan ini adalah investasi sensitif pada 1587,6 juta jika biaya investasi meningkat hingga 1587,6 juta ini, maka investasi masih tetap layak ya. Namun jika mereka melebihi 1587,6 juta, maka investasi tidak layak. Oke, kita masuk ke alternatif yang kedua ya, yaitu jika yang kita analisis itu sensitivitas benefit. Oke, maka persamaannya itu adalah NPV sama dengan negatif I atau investasi ditambah annual benefit ya, dalam kurung P per A, I, N ditambah S atau nilai sisa dalam kurung P per F, I, N dikurangi AC annual cost ya dalam kurung P per A, I, N. Annual benefitnya dibiarkan aja ya, karena kita cari sensitivitas benefit, jadi dibiarkan aja untuk AB-nya. Jadi ketemu nih AB-nya berapa? 214,63 juta. Oke. Maksud dari perhitungan ini adalah annual benefit akan sensitif pada angka 214,63 juta. Jika realisasi benefit lebih kecil dari angka tersebut, maka investasi menjadi tidak feasible ya. Jadi penurunan benefitnya hanya diizinkan sampai 214,63 juta. Oke, kita masuk ke alternatif yang ketiga nih teman-teman. Oke, yaitu jika yang akan dianalisis sensitivitas operational cost-nya. Oke, maka persamaannya adalah NPV sama dengan negatif I atau investasi ya teman-teman, ditambah AB annual benefit ya dalam kurung P per A, I, N ya, ditambah S nilai sisa ya dalam kurung P per F ya, I, N dikurangi AC annual cost-nya P dalam kurung P per A kali I, N. Oke. AC-nya dibiarkan aja ya teman-teman, karena kita cari yang operational cost-nya. Maka AC ditemukan 235,6,36 juta. Oke, maksud dari perhitungan ini adalah operational cost-nya akan sensitif ya pada angka 235,63 juta. Jika peningkatan biaya operasional melebihi angka tersebut, maka investasi tidak menjadi feasible. Oke. Kita masuk ke alternatif yang keempat, teman-teman. Oke, jika yang akan dianalisis sensitivitas suku bunga atau I, maka persamaannya adalah NPV ya, investasi ditambah annual benefit dalam kurung P per A, I, N ditambah nilai sisa dalam kurung P per F, I, N dikurangi annual cost atau AC dalam kurung P per A, I, N. Ya, yang kita cari itu adalah nilai I-nya, suku bunganya ya. Karena belum ketemu nih suku bunganya, kita
coba-coba nih ya, jadi berbagai nilai I-nya ya, maka didapatkan untuk kita coba-coba yang pertama adalah jadi 10%. 10%-nya didapatkan NPV-nya berapa? Yaitu 587,6 juta. Oke, yang kedua kita untuk yang I 15% ini hasilnya itu adalah 399,51 juta. Oke, kita coba lagi ya. Untuk yang I 20%, hasilnya itu adalah 243,76 juta. Kita coba lagi untuk I 30% ya teman-teman. Oke, maka hasilnya itu 3,17 juta ya teman-teman ya. Terus kita coba lagi nih yang I 40%. Oke, kita coba lagi ya. Maka hasilnya itu adalah 170,64 juta ya teman-teman. Di yang alternatif kelima ini ya, percobaan tersebut diinterpolasi ya untuk mencari di mana NPV sama dengan 0. Maka didapat NPV sama dengan 0, tingkat bunganya itu 30,18%. Maka investasi sensitifnya pada kenaikan bunga hingga 30,18%. Oke, kita masuk ke yang kasus 2 ya teman-teman, yaitu sensitivitas terhadap alternatif lain ya. Oke, kita coba. Ini pertanyaannya adalah, suatu rencana investasi menyediakan 3 alternatif dengan perkiraan cash flow seperti tabel berikut. Oke, ini ya teman-teman, bisa dibaca sendiri teman-teman ya. Hitung tingkat sensitivitas alternatif terpilih terhadap alternatif yang kedua. Oke, maka karena umur masing-masing alternatif tidak sama, ya, maka dilakukan analisis dengan metode annual equivalent, atau yang disebut AE, ya. Maka persamaannya AE adalah ya AE alternatif yang A ya, maksudnya itu ya. Sama dengan min I ya. Min I atau negatif investasi itu dalam kurung A per P, I, N ditambah annual benefit ya, ditambah nilai sisa dalam kurung A per F, I, N dikurangi AC annual cost-nya. Maka didapatkan AE-nya itu adalah 185,35 juta. Oke, kita cari yang alternatif B-nya ini teman-teman. Oke, seperti ini ya untuk persamaannya untuk AEB-nya itu. Oke, aku bacakan aja teman-teman ya. AEB-nya itu sama dengan min I dalam kurung A per P, I, N ditambah AB annual benefit ditambah nilai sisa dalam kurung A per F, I, N dikurangi AC annual cost ya teman-teman. Maka didapatkan AEB-nya itu 154,32 juta. Oke, kita cari yang AEC-nya ya teman-teman. Sama dengan AEC sama dengan min I dalam kurung A per P, I, N ditambah AB annual benefit ditambah S ya dalam kurung A per F, I, N dikurangi AC annual cost-nya, maka didapatkan 26,32 juta. Oke, maka AE untuk alternatif A itu adalah 185,35 juta, untuk AEB-nya itu 154,32 juta, untuk yang AEC-nya itu adalah 26,32 juta. Oke, maka alternatif A menjadi terbaik pertama dan alternatif B terbaik kedua, sehingga alternatif A dipilih sebagai keputusan pemilihan. Sehingga perlu dianalisis sejauh mana alternatif A sensitif terhadap alternatif B jika salah satu alternatif A berfluktuasi. Oke, teman-teman. Jika yang diperhatikan sensitivitas investasi A terhadap alternatif B, yaitu investasi A sensitivitas terhadap alternatif B jika NPWP sama dengan MPWA ya, atau AEB sama dengan AEA. Untuk AEB-nya ini teman-teman, ya, persamaannya ini, maka didapatkan untuk I-nya itu adalah
1.095,35 juta ya teman-teman. Jadi investasi A sensitif pada nilai 1.095,35 juta terhadap alternatif B, dan jika nilai investasi A melebihi angka 1.095,35 juta, maka pilihan beralih pada alternatif yang B. Dengan cara yang sama, sensitivitas benefit ya, cost maupun suku bunga alternatif A terhadap alternatif B dapat dihitung dengan cara yang sama. Benefit A sensitif terhadap benefit B jika NPV B sama dengan NPV A ya, atau AEB sama dengan AEA. Ini untuk AEB-nya ya teman-teman persamaannya. Maka AB-nya itu bisa didapatkan itu adalah 368,97 juta. Oke, jadi annual benefit A sensitif pada nilai 368,90 juta ya terhadap alternatif B. Jika annual benefitnya A kurang dari 368,97 juta, maka alternatif pilihan beralih ke alternatif B. Oke, ini adalah poster dari kelompok kita. Oke, sudah selesai. Terima kasih teman-teman, semoga ilmu yang kami share ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.